Osfams, welcome to Oskam X Ekoson Podcast. Kenalin, aku Roma Purwandari dari Dinas Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan BMKM FEB UMY. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan sampah di kota Yogyakarta. Tentunya aku tidak akan sendiri. Di sini aku sudah bersama Mas Abimanyu selaku pembicara pada podcast kali ini. Beliau adalah salah satu anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau sering kita kenal dengan sebutan WALHI. Mungkin Mas Abimanyu boleh perkenalan terlebih dahulu dan menyapa kawan-kawan OSFAM di sini. Oke, halo, selamat pagi. Perkenalkan, aku Abimanyu dari WALHI Yogyakarta. Aku dari Divisi Pendidikan, Kaderisasi, Penelitian, dan Pengembangan. Oke, Mas Abimanyu menjadi Koordinator Pendidikan Kaderisasi Kajian Riset dan Pengembangan Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majestic 55 MAPA FHUGM serta mengikuti pelatihan pendidikan khusus profesi advokat peradi. Di tengah kesibukannya, beliau juga menjadi narasumber pada seminar dan diskusi publik, seperti menjadi narasumber pengantar AMDAL Madapala UNDY, narasumber permasalahan sampah di Yogyakarta Dema Justisia FHUGM, narasumber wacana penghapusan AMDAL Administrasi Publik UNY, dan juga menjadi narasumber kebakaran hutan dan lahan Fakultas Psikologi UST. Setelah kita tahu nih Mas, banyak pencapaian Mas Abimanyu di bidang lingkungan. Kira-kira apa sih yang memotivasi Mas Abimanyu atau yang menggerakkan hati Mas Abimanyu untuk berkecimpung dalam bidang lingkungan? Oke, jadi memang kalau motivasinya sih sebenarnya terbentuk dari zaman kuliah ya. Jadi pas ikut mahasiswa pencinta alam itu, Majestic 55, jadi mulai tertarik itu, bibit untuk melakukan apapun yang segala hal tentang lingkungan hidup, karena memang tempat bermainnya juga di alam juga, jadi secara alami terbentuk di situ. Oke, semoga teman-teman OSFAM di sini juga termotivasi untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan seperti Mas Abimanyu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke inti podcast kita pada hari ini, aku mau kasih penjelasan singkat nih Mas tentang pembahasan kali ini. Jadi penumpukan sampah di kota Yogyakarta disebabkan karena skeptisnya masyarakat, tidak pedulinya masyarakat untuk mencegah sampah dengan baik atau untuk mengolah sampah dengan baik. Mereka lebih mengandalkan petugas sampah begitu saja untuk membuang sampah langsung disalurkan ke TPA. Dan kurangnya kesadaran mereka bahwasannya pemilahan sampah juga penting untuk mengurangi sampah di TPA. Nah, menurut Mas Abimanyu, benar nggak sih faktanya di Yogyakarta itu masyarakatnya kurang peduli terhadap penumpukan sampah? Sebenarnya itu setengah benar ya. Jadi tidak hanya masyarakat yang kurang peduli sebenarnya, tapi pertanyaan sebenarnya apakah pihak-pihak lain juga menyediakan fasilitas atau bahkan menyediakan produk yang memang dia ramah lingkungan. Jadi bahasanya ketika kita mau menyalahkan masyarakat, kita juga harus melihat ke belakang dulu. Siapa sih yang mengeluarkan produk itu misalkan? Kan timbulan sampah itu kan juga nggak serta-merta langsung ada ya, pasti ada produsennya, kemudian ada yang menampungnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kurang tepat kalau misalkan hanya menyalahkan soal kurang pekanya atau kurang gregetnya masyarakat dalam pengelolaan sampah itu. Ada pihak-pihak lain yang dia sebenarnya juga turut serta dalam bertanggung jawab permasalahan sampah di Yogyakarta. Oke, memang ya permasalahan sampah di Yogyakarta ini menurut aku nggak akan ada habisnya kalau dibahas tuh. Menurut Mas Abimanyu sendiri nih, daerah mana sih yang paling banyak menghasilkan sampah di Yogyakarta dan apa dampaknya terhadap penumpukan sampah di TPS di Yogyakarta? Nah, sebenarnya aku mau cerita dulu ya. Jadi memang pada beberapa bulan yang lalu kan kita melihat ya di kota Jogja itu ada penumpukan sampah di daerah TPS Jogja itu udah sampai keluar malahan sampah-sampahnya itu. Nah, itu kan sebenarnya disebabkan salah satunya karena yang di TPA Peyungan itu sudah overload gitu ya. Sudah batasnya itu sudah menjadi full lah bahasanya, dan dia tidak bisa ditambah untuk menampung sampah. Nah, ketika
penumpukan sampah itu, penutupan TPA piungan sementara, alhasil kan TPS-TPS yang ada di perkotaan lah, kawasan perkotaan Yogyakarta itu kan semakin menumpuk tuh. Iya. Nah itu juga yang menyebabkan, kan jadi kelihatan itu, ternyata timbulan sampah di kota Jogja itu kan lumayan banyak. Nah itu yang belum kita selidiki sih, kenapa penyebabnya gitu ya. Tapi memang kalau misalkan analisa awal, karena begitu banyaknya juga TPS-TPS itu, dia belum mampu untuk melakukan pemilahan, atau bahkan masyarakat yang sebenarnya dia sudah memilah, dia tidak dipilah secara lanjut di Iya. TPS itu. Pengolahan di TPS itu juga belum baik juga, belum berjalan dengan baik juga, jadi sampahnya terus menumpuk. Ya, jadi memang ada dua sih. Ya memang masyarakatnya yang memang belum memilah, atau yang Iya. dari TPS-nya yang dia juga tidak siap untuk menerima sampah Iya. pilihan itu. Betul. Oke, selain daerah-daerah tersebut dan isu-isu tersebut, Kota Jogja kan juga termasuk banyak sekali nih tempat-tempat nongkrong seperti kafe, rumah makan, dan supermarket yang eh, banyak di sekitar Jogja lah. Nah, apakah dengan banyaknya kafe, rumah makan, dan supermarket akan berdampak pada penambahan kuantitas sampah? Nah, sebenarnya ini juga berbanding lurus ya dengan timbulan sampah yang ada gitu ya. Nah, sebelum menjawab ke situ kan aku juga akan menyampaikan bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh rumah makan, supermarket itu dari mana? Kan nggak bisa kita melihat bahwa mereka mengeluarkan produk itu cuman dari restorannya itu. Pasti dia akan mengambil produk dari yang lain yang bisa dinamakan itu produsen. Iya. Nah, dalam Undang-Undang 18 2008 itu kan sebenarnya udah ada aturan mengenai tanggung jawab produsen terhadap sampah yang diproduksinya. Jadi sebenarnya ini kan merupakan, melihat permasalahan di hilir itu harus melihat di hulunya dulu. Iya. Jadi ketika kita melihat persoalan sampah ya kita juga harus melihat apakah produsen yang telah menghasilkan sampah itu sudah bisa mengelola kembali sampahnya. Jangan cuman kita hanya menyalahkan yang distributor atau masyarakatnya saja. Jadi di sini ada juga pihak yang mengeluarkan produk itu. Karena kadang-kadang di prakteknya atau di kenyataannya kita juga tidak ada pilihan mengenai sampah apa sih yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi kita misalkan jajan ya, jajan apa gitu ya. Apakah kita bisa memilih produk itu tanpa plastik atau memang produk itu ramah lingkungan? Kan kadang-kadang sedikit tuh pilihan untuk kita memilih produk yang bahasanya itu ramah lingkungan. Kan sangat sedikit ketika Iya. kita melihat di prakteknya kan. Iya. Nah, itu kan juga salah satu problem gitu ya, dimana ya kenapa timbulan sampah itu semakin banyak ya karena banyak juga produksi yang dihasilkan gitu ya. Kembali ke tadi soal misalkan di bagian distribusinya, apakah mereka juga bertanggung jawab kayak gitu ya. Ya sebenarnya semua pihak, baik itu produsen, kemudian masyarakat, baik itu juga pemerintahan, tiga-tiganya itu juga memiliki kewajiban untuk baik itu membatasi sampah, menanggulangi sampah, dan mengelola sampah. Jadi poin pentingnya itu sebenarnya bukan pengelolaannya, tapi lebih ke pembatasan sampahnya. Karena ketika kita ngomongin soal sampah yang semakin menumpuk, kan persoalannya kan ada di berapa banyak sih sampah yang dihasilkan. Kan itu kan akan pertanyaan, produk apa saja sih yang menimbulkan sampah. Jadi lebih menarik ke belakang di mana ya nggak bisa serta-merta kita menyalahkan masyarakat, tapi juga produsen ini yang perlu kita evaluasi gitu. Nah, dari dua itu siapa sih yang bisa menjembatani? Nah, itu adalah pemerintah. Iya. Jadi kan pemerintah itu sebagai regulator ya, dia yang membuat kebijakan, dia yang melaksanakan kebijakannya. Nah, jangan sampai pemerintah itu cuma diem aja. Jangan hanya melihat bahwa wah itu masyarakatnya tuh, nah itu perusahaannya tuh. Nah, tapi ketika dia mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat tuh, misalkan kewajiban pengusaha, terus kewajiban masyarakat untuk mengelola sampah, ketika itu tidak dapat dijalankan ya berarti kebijakannya tidak berjalan dong dalam melakukan pengelolaan sampah dan penanggulangan sampah itu. Nah, makanya kalau kita melihat soal persoalan sampah, kita perlu melihat
tiga pihak itu pemerintah, masyarakat, dan produsen. Produsennya. Ini juga sebagai masyarakatnya nih Mas, kayak seperti pemilik kafenya nih, mau mendirikan kafe, dia juga memikirkan ekonomisnya. Seperti contoh nih, cup gelasnya, mungkin sedotannya, itu kan relatif lebih murah mungkin ya daripada kayak sedotan yang apa namanya stainless gitu. Nah, itu mungkin juga mengakibatkan penumpukan sampah juga ya, penambahan kuantitas sampah juga ya, Mas. Nah, sebenarnya itu lebih kembali ke awal tadi sih, apakah memang dari awal itu konsepnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan memang konsepnya itu hanya membutuhkan apa bahasanya itu take away ya kalau sekarang Iya, gitu ya, kan iya, banyak tuh model-model minuman apa penjual minuman ya kalau tadi iya, yang di itu kan dia konsepnya take away, jadi memang dikemas dalam bentuk memang dia nggak harus diminum di situ, tapi dia dibawa pulang bisa kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya konsep itu sebenarnya yang membuat terkesannya memang dia tidak ramah lingkungan. hmm, Bahkan seringkali ketika kita makan dine in pun ya makan di iya, tempat aja iya, juga dikasihnya yang plastik, plastik take iya, away gitu iya, ya. Kan pasti, biasanya ini tuh untuk dibungkus ya. iya, Nah itu sebenarnya kembali ke tadi sih dan gak harus melulu soal sedotannya aja gitu ya. iya, Misalkan pakai gelas itu kan sebenarnya lebih ekonomis iya, dia. Dia hanya sekali dan dia bisa digunakan berkali-kali gitu. Kalau misalkan hitung-hitungan ekonomis sebenarnya lebih ekonomis ketika dia dine in gitu dan ya. iya, Itu tergantung soal prakteknya sih. oke. Kita juga di sini tahu nih Mas, kota Yogyakarta ini kan sering dijuluki dengan kota istimewa atau daerah istimewa. Nah, dengan banyaknya permasalahan sampah, penumpukan sampah dan kondisi sampah saat ini di Yogyakarta, apakah masih relevan Yogyakarta dengan sebutan itu? Nah, kalau ini sih sebenarnya menjadi tantangan sebenarnya bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ya. Karena seharusnya ketika dia menyandang gelar istimewa, ya persoalan sampah ini kan bisa dikelola dengan baik. Iya, Karena istimewanya itu kan juga nggak harus soal apa namanya budayanya emblem atau mungkin budaya, iya, tapi iya. kan budaya itu kan juga melekat kepada hidup di Yogyakarta. Yogyakarta. Maksudnya kehidupan masyarakatnya itu kan juga sangat melekat dengan kebudayaan, terutama misalkan soal penggunaan produk yang nantinya akan menggunakan sampah itu. Jadi produk-produk kebudayaan atau itu kan bisa ditanamkan dalam budaya bahwa ketika kita membeli produk, carilah produk yang ramah lingkungan gitu ya, atau produk yang apa namanya bisa didaur ulang kan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kembali lagi sih kepada political will-nya dari pemerintah, apakah mereka hanya menekankan kepada kebudayaannya, padahal ketika kita ngomongin budaya dan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan. Dipisahkan. Ya karena misalkan yang bersih hanya daerah-daerah tertentu saja, tapi keluar area dikit udah kotor, itu kan juga orang ya misalkan datang ke Jogja gitu, loh kok nggak sesuai ekspektasi gitu, Iya. ternyata kotor gitu ya. Nah itu kan menjadi tantangan ya kalau menurutku ya bagi pemerintah provinsi itu, bahwa loh ini tuh udah jadi daerah istimewa tuh harusnya lebih istimewa dalam penanganan sampahnya. Selain itu kan juga Yogyakarta ini banyak sekali destinasi-destinasi tempat wisata nih Mas. Sering juga disebut sebagai salah satu kota turis di Indonesia. Nah, apakah dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah berlebih di Yogyakarta? Misalnya kan kayak pantai nih Mas contohnya. Kadang di pantai itu pengunjung-pengunjung nih juga kurang nih kesadarannya mengenai sampah. Kadang sampah juga menumpuk di pinggiran pantai, di tempat-tempat wisata lainnya. Nah, kira-kira itu dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah berlebih di Yogyakarta ini bagaimana, Mas? Nah sebelum ngomongin dampak sih menarik ya kita ngomongin pariwisata yang ada di Yogyakarta ini. Jadi memang misalnya nih kita weekend besok pergi berlibur ke pantai, salah satu pantai di Iya, kota Yogyakarta. Terus kita lapar nih pengen makan. Kan kebanyakan yang disediakan itu kan juga yang dia sasetan bahasanya ya. iya, Misalkan kopi, kopi saset. Makan ya makan sasetan, kemasan gitu ya. Nah, ada info menarik ketika
beberapa wali pun menanyai pedagang-pedagang, memang ketika mereka apa bahasanya memberikan produk kemasan dengan produk yang mereka bikin sendiri, misalkan mie ayam atau nasi goreng, itu tuh sebenarnya lebih menguntungkan yang bukan produk kemasan. Jadi kalau misalkan produk kemasan dia hanya untung berapa sekian lah. Tapi ketika mereka menggunakan produk yang misalkan seafood, mereka masak sendiri, mereka makan di tempat, itu lebih untung daripada mereka menggunakan menjual produk-produk yang bahasanya tuh sasetan atau kemasan itu. Nah, ini kan sebenarnya peluang ya bagi Iya, pariwisata apa namanya di Yogyakarta, ketika mereka bisa menyajikan hidangan yang bahasanya itu tradisional lah bahasa ya sekarang itu ya, atau bahkan dia ramah lingkungan, itu kan sebenarnya lebih menguntungkan daripada yang hanya kemasan saset yang sebenarnya itu bisa dibeli di perkotaan, kemudian dia banyak sampahnya, kan bisa tergantung polanya kan. Nah, sama juga dengan konsumennya, apakah konsumen itu lebih memilih produk yang kemasan yang bisa dibeli di kota, atau mereka pengen mencari sensasi lain lah iya, bahasanya, pengen mencoba kuliner di beberapa kawasan pariwisata yang memang dia menyediakan khusus, misalkan kan kalau misalkan soal aneka ragaman kuliner itu kan banyak juga kan Jogja. iya. Nah, sebenarnya itu bisa dikembangkan ketika di daerah ini yang menjadi khasnya tuh mie gitu ya, dan nggak harus gudeg ya, banyak ya. Ya, Ya, ketika kita ngomongin makanan khas di Jogja ya, jadi eh, tergantung dari political will itu, apakah memang dalam hal segi konsumen kita memilih produk yang ramah lingkungan, kemudian dari segi produsen kita apa namanya bisa menyediakan produk yang ramah lingkungan. Nah, kalau kita ngomongin dampak, memang dampaknya itu kan sangat parah tuh ketika iya. aku menemukan beberapa titik di dekat pantai di Gunung Kidul itu, mereka akhirnya kan jauh itu lokasinya dari TPA yang ada di Kota Wonosari. Iya. Karena mereka inisiatif untuk membuat TPS ilegalnya sendiri. Bikin Jadi TPS di sana. biasanya bukan TPS ilegal ya sih, memang dibuang di Oh, situ, iya. dibuang di situ. Akhirnya kan inisiatifnya dari pemerintah Gunung Kidul akan membangun TPS di sekitar pariwisata kan. Nah, sebelumnya itu mereka juga bingung mau dibuang kemana gitu ya. Dibakar juga nanti akan menimbulkan persoalan lain. Kemudian dipindahkan juga kemana kan nggak tahu. Kalau misalkan aksesnya ke Kota Wonosari kan butuh akomodasi jauh kan. Iya. Nah, itu yang menjadi persoalan juga. Kalau misalkan dibuat ke laut, itu malah tambah masalah lagi kan. Jadi ya, lautnya semakin tercemar ya, akhirnya juga ngapain orang datang untuk melihat sampah, percuma juga kan. Itu yang menjadi persoalan ya. Jadi kalau kita ngomongin sampah itu juga harus ngomongin dari hulunya kemudian sampai ke Hilirnya. hilirnya. Oke. Setelah kita tahu nih Mas daerah yang paling banyak menghasilkan banyak sampah, bagaimana dampak penumpukan sampah itu sendiri, aku mau minta saran nih dari Mas Abimanyu sebagai salah satu anggota dari Walhi untuk pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisir serta menanggulangi penumpukan sampah. Atau Mas Abimanyu mau menyampaikan eh, ada agenda apa nih besok di Walhi juga boleh. Oh iya, oke. Jadi memang kalau saranku sih sebenarnya ketiga pihak yang terkait itu tadi ya, misalkan ya masyarakat, ayolah kita sama-sama Iya. meminimalisir produk yang minim sampah. Kemudian kalau misalkan terpaksanya nih kita memakai produk yang kemasan gitu ya, ayo kita pilah dulu gitu ya sebelum kita buang ke TPS. Yang kalau dari produsen ya paling tidak ada kemauan juga untuk mengolah kembali sampah yang diproduksinya. Nah, kita sempat lihat tuh di beberapa negara ya, itu kan mereka ada kayak vending machine gitu yang dia bisa menerima sampah yang akan jadi apalah Iya. poin atau apapun Iya. itu ya. Nah, itu sebenarnya tergantung dari apa namanya teknis dalam pelaksanaannya ya. Dan kalau soal pemerintah sih sebenarnya regulasinya tuh sudah ada, tinggal bagaimana cara mengimplementasikannya gitu ya. Jadi kalau misalkan hukum itu ada tapi juga tidak dapat dilaksanakan kan juga dia
cacat ya. Dalam hal ya sudah ada regulasinya nih, tapi kok tidak dilaksanakan. Nah, itu kan menjadi persoalan. Tuh, jadi apa namanya? Persoalan sampah itu tidak dapat dibebankan kepada satu pihak aja. Misalkan hanya masyarakatnya aja atau bahkan hanya pemerintahnya aja, tapi tiga-tiga pihak itu yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan sekalian boleh promosi sih sebenarnya Februari ini sih Walhi juga akan mengadakan brand audit sih Februari ini. Tinggal tunggu aja di Instagramnya Walhi Yogyakarta. Semoga pemerintah, masyarakat dan juga mungkin produsennya bisa lebih peka lagi terhadap penumpukan sampah dan juga lebih sadar lagi tentang permasalahan sampah di Yogyakarta ini, dan juga semoga agenda dari Walhi dapat berjalan dengan lancar, dan juga mungkin kawan-kawan OSFEM di sini boleh hadir juga. Sangat ditunggu-tunggu kalau Iya, oke. Setelah kita banyak ngobrol, aku bisa ngambil beberapa kesimpulan nih, dapat mengambil beberapa poin dari Mas Abimanyu. Mungkin permasalahan sampah di Yogyakarta ini memang banyak sekali penyebabnya. Nah, terutama juga dari pemerintahnya. Kita juga harus sadar, tidak hanya pemerintahnya atau tidak hanya masyarakat dan produsennya, tetapi ketiganya ini juga harus saling peka, saling peduli juga. Karena kalau hanya dibebankan pada salah satu pihak juga nanti sama saja. Juga dampak-dampak dari sampah ini sangat dampak dari sampah ini juga sangat mengganggu kesehatan, menyerang lingkungan juga, banyak polusi udara dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Abimanyu yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kawan-kawan OSFEM di sini. Semoga permasalahan sampah di Yogyakarta dapat segera teratasi, dan juga kegiatan Mas Abimanyu, aktivitas Mas Abimanyu dapat berjalan dengan lancar. Aku Roma Purwandari pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.